Kami dari kelompok 8 Entrepreneurship, saya Bernadette Maduwu dan kedua teman saya, Helni Sani Bulele dan Ries Clara Zagata. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai modal dasar kewirausahaan dan proses kewirausahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang modal dasar kewirausahaan, di mana modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa modal, bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil pun membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Baik, pertama modal kemauan, di mana kemauan adalah tekad atau niat yang kuat dan motivasi yang tinggi. Dengan modal kemauan, diharapkan adanya komitmen yang tinggi dalam diri seorang sehingga tidak akan pernah menyerah sebelum berhasil, khususnya dalam menjalankan sebuah usaha atau menjadi wirausaha. Kedua, modal kemampuan atau keterampilan, di mana modal kemampuan atau keterampilan memiliki bagian. Yang pertama, keterampilan untuk mengonsep, di mana keterampilan untuk mengonsep adalah keterampilan merumuskan sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dan berbeda. Mengonsep nilai tambah, mengonsep kebaruan, kegunaan, keunggulan, dan mengonsep apa yang dapat dipersaingkan. Kedua, keterampilan kreatif adalah keterampilan berpikir untuk menghasilkan ide-ide baru, khayalan-khayalan baru, dan gagasan-gagasan baru untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, keterampilan memimpin dan mengelola, di mana keterampilan memimpin dan mengelola adalah keterampilan untuk membuat perubahan-perubahan secara dinamis agar lebih unggul dan terdepan. Keempat, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, di mana keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi merupakan keterampilan personal untuk bekerja sama dan membuat jejaring atau network untuk mengomunikasikan hasil berpikir kreatif. Kelima, keterampilan teknik usaha merupakan keterampilan khusus untuk menjalankan usaha seperti keterampilan untuk mengkombinasikan sumber daya, keterampilan untuk menghasilkan produk baru, keterampilan untuk memasarkan, keterampilan untuk menghitung resiko, keterampilan untuk membekukan, mengadministrasikan, dan keterampilan spesifik lainnya. Yang kedua adalah proses kewirausahaan. Proses ialah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Menurut Suryana, proses kewirausahaan diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan. Dari tantangan tersebut timbul gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif yang tidak lain adalah berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Menurut David MC Sleland, kewirausahaan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, motif berprestasi, di mana orang berwirausaha dengan tujuan memperoleh prestasi dan dengan prestasi yang dicapai diharapkan akan dapat memberikan kepuasan pada akhirnya. Kedua, optimisme. Seorang wirausaha selalu harus optimis dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan tepat dan selalu berusaha memperbaiki tujuan dan sasarannya setiap jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah nilai kepribadian. Seorang wirausaha memiliki nilai kepribadian yang luhur dan menjadi contoh bagi orang lain dalam perkataan, pergaulan, dan selalu berpikir terbuka serta mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Yang keempat adalah status wirausaha atau keberhasilan. Seorang wirausaha yang sukses akan dihargai lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan seorang wirausaha akan memunculkan banyak peluang baru sehingga prospek di masa depan menjadi lebih menguntungkan. Yang berikutnya adalah faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Ada 3 pemicu faktornya. Yang pertama, hak kepemilikan, yaitu seseorang akan berusaha bekerja sebaik-baiknya pada usaha yang menjadi miliknya. Kemudian kompetensi. Orang yang mempunyai kompetensi dalam mengerjakan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan menarik, serta mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan hasil terbaik. Seorang wirausaha yang mempunyai kompetensi selalu memperoleh keberhasilan dalam setiap usahanya. Ketiga adalah insentif.
Harap memperoleh insentif yang lebih besar menjadi pendorong perilaku seorang wirausaha untuk bekerja keras dan penuh kedisiplinan. Yang kedua adalah faktor eksternal atau lingkungan. Dalam hal ini adalah lingkungan. Lingkungan dapat menjadi pemicu seorang berwirausaha seperti ketidakpuasan dalam bekerja pada perusahaan orang lain, peluang usaha yang terbuka lebar, pemutusan hubungan kerja atau PHK, kebutuhan rumah tangga ataupun masyarakat dan sebagainya. Diharapkan dengan keberadaan faktor ini dapat memberikan kepuasan kepada seorang wirausaha. Lingkungan global di satu sisi menjadi ancaman dan di lain pihak merupakan peluang yang sangat baik dan perlu dimanfaatkan oleh para wirausahawan. Baik, proses pertumbuhan kewirausahaan. Proses pertumbuhan didorong faktor organisasi, yaitu adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha, adanya strategi yang mantap, adanya struktur dan budaya organisasi yang baik, dan adanya produk yang menjadi unggulan. Baik, dalam hal ini secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha terdiri dari 4. Yang pertama, tahap memulai. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha. Baik, yang pertama yaitu tahap memulai. Tahap ini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di awal dengan melihat peluang usaha yang baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru atau melakukan franchising, juga memilih usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau manufaktur maupun produksi atau jasa. Yang kedua yaitu tahap melaksanakan usaha. Tahap ini seseorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana pengambilan risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga itu mempertahankan usaha. Dalam tahap ini di mana wirausahawan telah berhasil mendirikan usaha dan memperoleh hasil serta keuntungan yang baik, maka yang telah dicapai untuk ditindaklanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir yaitu mengembangkan usaha. Tahap ini di mana jika hasil yang diperoleh tergolong pasif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka peluasan usaha yang menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Baik, sekarang ciri-ciri tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Dalam hal ini juga ada 3 prosesnya, yaitu yang pertama proses imitasi dan duplikasi atau imitating and duplication. Pada tahap ini para wirausahawan baru meniru ide-ide orang lain, misalnya meniru barang dan jasa yang sudah diproduksi oleh pengusaha lain sebelumnya. Bukan hanya barang atau jasa yang ditiru, tapi juga teknik produksi, desain, organisasi, dan jenis pemasarannya juga ditiru. Yang kedua yaitu proses duplikasi dan pengembangan atau duplication and development. Tahap kedua yakni duplikasi dan pengembangan. Setiap wirausahawan mulai mengembangkan ide-idenya. Misalnya dengan produk duplikasi dapat ditambahkan desain sendiri, bentuk organisasi dan pemasarannya dikembangkan sendiri. Namun ada juga wirausahawan yang mengikuti model pemasaran orang lain atau mengikuti kemauan pedagang pengumpul dengan keyakinan untuk mencapai keuntungan. Yang terakhir yaitu proses penciptaan atau kreasi. Pada tahap ini, wirausahawan cenderung merasa perlu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Wirausahawan yang ada pada tahap ini biasanya merasa produk-produk di pasaran sudah monoton dan membosankan, sehingga perlu ada nuansa baru untuk memberi alternatif atau ragam pilihan bagi konsumen. Ketidakpuasan yang dialami wirausahawan di tahap ini memacu wirausahawan untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih unggul lagi.